Halo, selamat bertemu lagi dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Hari ini kita lanjut dengan materi kita tentang struktur data array. Ya, di sini juga kita masih mengambil sumber yang sama dari petanikode.com yang ditulis oleh Ahmad Muhardian. Oke, langsung saja kita bahas tentang array. Mungkin kalian baru pertama kali mendengar tentang array. Ya, jadi bayangkan kita sedang membuat aplikasi web, lalu ingin menampilkan daftar nama-nama produk. Bisa saja kita buat seperti ini. Nah, ini kalian bisa punya 3 variabel seperti ini kan, produk 1, produk 2, produk 3. Ini kan data sejenis. Yang ada adalah modem, hard disk, flash disk. Kemudian kalian tampilkannya satu-satu begini. Tampilkan produk 1, tampilkan produk 2, produk 3 pakai variabel kan. Ini kalau seandainya produk itu ada 100 produk atau 1000 produk, apakah kalian harus membuat variabel sebanyak 100 atau 1000 kali? Nah, tentu tidak kan. Itu adalah pekerjaan yang cukup berat kalau misalnya kalian tidak menggunakan array. Nah, jadi boleh-boleh saja pakai cara seperti ini kalau datanya hanya 5, 4 atau misalnya di bawah 10, atau kalau misalnya kalian rajin bisa di bawah 20. Tapi kalau sudah 100 pasti kalian sudah mulai setengah mati buatnya. Oleh sebab itu kalian perlu menggunakan yang namanya array. Array ini dia sama seperti variabel. Kalau kalian bisa lihat di sini, variabel itu kan kita menyimpan satu nilai. Misalnya produk 1 dia cuma bisa simpan satu nilai, yaitu modem. Kalau misalnya kalian punya kantong hanya bisa simpan satu, otomatis kalian hanya bisa bawa satu barang saja. Nah, itu kalau saya beratkan begitu. Kalau misalnya kalian punya satu gelas, kalian hanya bisa isi air putih saja. Kalian mau isi kopi, mau isi teh, tidak bisa di gelas yang sama. Nah, itu variabel. Sedangkan kalau array, kalian bisa isi data sejenis dalam satu variabel saja. Itu disebut dengan variabel array. Kalau variabel biasa, dia hanya mengisi satu data. Sedangkan variabel array dia bisa mengisi data sejenis dalam satu variabel. Jadi itu variabel array. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ada pembahasan sedikit. Sebelum kita membahas array, kita bahas dulu apa itu struktur data. Ya, jadi struktur data merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Jadi kalian bisa lihat itu adalah cara, metode. Ada begitu banyak cara untuk menyimpan data, tetapi yang kita pakai terserah dari kita. Ketika kita membuat sebuah program, kita menggunakan array, bebas kita mau menggunakan array yang seperti apa. Nah, nanti akan kalian lihat ada beberapa jenis array yang bisa kalian gunakan. Nah, ini array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Jadi ada misalnya kalian punya data dalam jumlah yang banyak, kalian mau simpan dalam satu tempat. Contohnya, nama, misalnya ada 100 orang pelajar, semua namanya kalian mau buat dalam satu variabel. Bisa menggunakan variabel array. Jenis kelamin, ada banyak sekali jenis kelamin, tetapi kalian mau isi dalam satu variabel, bisa. Atau mungkin juga biodata diri kalian. Ada banyak biodata diri kalian, mulai dari nama, NIS, masih banyak lagi yang kalian bisa isi, misalnya jenis kelamin dan segala macam. Kalian bisa masukkan dalam satu variabel array. Nah, oke. Jadi ini kalian bisa lihat, ini kita sudah masuk dalam teori yang sudah mau menuju ke bagian praktiknya. Jadi kalian harus paham dasarnya dulu bahwa array itu memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Misalnya ada indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya, kalian punya variabel yang kalian isi 5 jenis buah. Misalnya buah apel, mangga, rambutan, semangka, jeruk misalnya. Kalian punya 5 data di dalam dan kalian tidak tahu indeks yang mana. Misalnya nangka itu dia indeks keberapa. Nah, sehingga diperlukan indeks. Misalnya mangga itu indeks ke 0 dan selalu indeks dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Kalau misalnya mangga 0, misalnya rambutan 1. Kalau sudah diindekskan seperti itu,
mudah dalam mencarinya. Oh, kita mau cari mangga ini, dia ada di alamat mana? Oh, indeks kelima. Nah, jadi mudah saja kita mau carinya. Jadi indeks array itu selalu dimulai dari angka 0 pada teori struktur data. Nah, ini cara membuat array pada JavaScript. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada contoh cara penulisannya var. Kemudian ada sikut nih, sikut lurus, buka dan tutup. Nah, ini contoh. Kita buat sebuah variabel produk yang di dalamnya ada isi produk-produk. Contohnya products. Kalau misalnya jamak lebih dari satu kan biasanya ada s di belakang. Nah, ini kalian bisa namanya di sini products. Namanya ada di sini ada 3 data 1, 2, 3, yaitu flash disk, SSD dan monitor. Dan indeks yang ke-0 adalah flash disk sesuai urutan nih. Indeks yang ke-1 adalah SSD, indeks yang kedua adalah monitor. Jadi ada 0, 1, 2. Jadi ada 0 sampai dengan 2 indeks. Seperti jumlah data di dalam produk ini adalah sebanyak 1, 2, 3. Ada 3. Kalau kita tanya jumlah data, berarti jumlah elemen yang ada di dalam array tersebut. Kalau kita tanya indeks, berarti indeks hanya sampai 0, 1, 2. Seperti itu. Oleh karena JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dynamic typing, maka kita bisa menyimpan dan mencampur apapun di dalam array. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Anda bisa taruh segala macam jenis tipe data di dalam, mau angka, huruf, apapun yang kalian mau masukkan ke dalam, misalnya angka, huruf, tulisan yang panjang, simbol, pokoknya yang menyangkut dengan script, misalnya angka pecahan atau bilangan, bisa Anda masukkan. Contohnya ini, my data, bisa angka, di sini ada integer atau angka, di sini ada float atau bilangan bulat. Kemudian di sini ada true atau tipe data boolean. Kalian belum diajarkan boolean nanti. Kemudian ada tipe data string. Ini ada 2, ada string ini. String itu adalah teks. Ingat beda antara string dan angka. Kalau misalnya kita pakai string harus ada tanda petik seperti ini. Ini ada petik 2 atau petik 1 itu disebut dengan string. Sedangkan yang ada tulis true dan false itu disebut dengan boolean. Sedangkan yang ada koma-koma seperti ini itu disebut dengan float. Disebut dengan float. Sedangkan yang terakhir ini disebut dengan integer atau bilangan bulat. Oke, cara mengambil data array di sini. Nah, kalian bisa bahas ini. Kita akan bahas satu tentang array. Array ini menyimpan sekumpulan data dan memberinya nomor indeks agar kita mudah akses. Kalau misalnya kalian punya lemari ada 1000 laci, kalau misalnya tidak ada indeks kamu simpan barang, kamu bisa contohnya kalian pergi ke toko. Orang biasa titip-titip barang, biasanya kan ada kode-kode kan. Nah, itu memudahkan mereka untuk cari. Nah, itu juga begitu juga sama di komputer. Array adalah penerapan nyata dari tempat penyimpanan barang di toko itu adalah penerapan nyata dari array. Nah, sedangkan di komputernya ya array seperti yang ini. Ada kodenya. Misalnya, bagaimana contohnya indeks array selalu dimulai dari 0 kan? Misalnya kita punya array seperti ini. Kalian bisa lihat, ada makanan, nasi goreng, mie ayam dan mie gelas. Bagaimana kita mengambil mie ayam? Jawabannya adalah caranya kita pilih adalah makanan, nama variabelnya sama 1, 0, 1. Berarti mie ayamnya ada di indeks ke-1 kan? Nah, kita bisa dapat. Kalau misalnya kita mau ambil mie gelas, berarti 1 ini kita ganti dengan 2. Kalau misalnya kita mau ambil nasi goreng, kita tinggal pakai indeksnya 0. Ya, kenapa bukan 2? Ingat, indeks array selalu dimulai dari 0 ini. 0, 1, 2. Satunya ada di sini sehingga 1 ini. Oke. Itu mungkin penjelasan teorinya. Kalian bisa coba praktek saja. Kita coba ya. Ke SPCK editor. Ini sederhana saja. Dokumen kita pakai variabel dulu. Variabel misalnya nama apa ya? Misalnya nama misalnya teman. Variabel teman misalnya temanmu ya. Di sini saya menggunakan buka siku yang pakai kotak ini. Oke. Ya pakai dia kalau misalnya nama orang itu berarti tipe datanya string. Berarti menggunakan petik. Misalnya yang pertama namanya Bloka. Kemudian
yang kedua koma, yang kedua namanya misalnya meko, kemudian koma, yang ketiga misalnya namanya Tony, yang keempat misalnya namanya Anton. Oke, di sini kita punya 4 data di dalam variabel teman. Jangan lupa titik koma di belakang. Kalau saya ingin menampilkan Tony, berarti saya pakai tulis dokumen write begini. Dokumen titik write buka kurung. Nah, saya mau tampilkan teman yang indeksnya ke teman yang indeksnya ke ini, saya pakai ini. Sorry. Teman yang indeks ke, misalnya saya mau panggil Tony, berarti saya mau tampilkan Tony, berarti saya pilih indeksnya 2. Coba kita jalankan. Ya, yang ditampilkan adalah Tony karena 0, 1, 2. Kalau misalnya saya mau tampilkan Bloka, saya panggilnya indeksnya 0. Otomatis yang tampilnya adalah Bloka. Kalau misalnya saya mau tampilkan Tony, Meko, saya pakai indeksnya 1. Oke, tampilnya adalah Meko. Oke, pembahasan kita mungkin sampai sini saja ini tentang array. Nanti tugas saya kirimkan di grup kalian dalam bentuk soal, nanti kalian tinggal kerjakan saja, lalu dikirim menggunakan Telegram secara Japri. Oke, sekian tutorial kali ini tentang array. Nanti tugas berikutnya saya akan kasih lagi contoh cara menggunakan array yang model lain. Di sini ini array 1 dimensi, jadi dia hanya 1 baris saja begini. Ada array 2 dimensi dan ada array 3 dimensi. Nanti baru kalian bisa lihat contohnya, nanti saya akan buat. Oke, sekian tutorial.